apa tanda daripada ibadah yang sejati? Berkaitan dengan konteks daripada Lukas 11. Hati yang selalu siap mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Kenapa kita butuh mendengarkan firman setiap hari? Karena kita orang berdosa. Pikiran kita bisa menjadi liar, perasaan kita menjadi liar, kemauan kehendak kita menjadi liar. Maka di sini dikatakan Tuhan sudah menghidupkan terang dalam hati kita. Dan terang itu butuh untuk bagaimana terus diterangi. Dan di sini kita butuh komitmen. Maka setiap hari kita boleh membaca. Setiap hari kita tinggal setel saja di YouTube ada program pembacaan Alkitab. Jadi kita bisa di mobil, dimanapun juga kita bisa mendengar. Untuk apa? Untuk dimengerti. Untuk apa? Untuk dihidupi. Untuk apa? Untuk dijalankan. Kenapa ini penting? Yesus sudah memberikan satu perumpamaan. Ada orang punya hasrat datang ke gereja mendengarkan firman. Tetapi kualitas mau mendengarkan firman tidak diikuti dengan kualitas daripada hati. Sehingga firman itu jatuh di perbatuan. Berarti dia mendengar bukan untuk dimengerti. Dia mendengar tidak untuk bagaimana dikaji. Dia mendengar tidak kesungguhan, kerinduan seperti hati seorang murid mau mendengarkan firman. Yang penting hari Minggu aku datang ke gereja, sudah. Setelah itu aku ada acara keluarga, aku ada acara yang lain. Akhirnya semua ibadah menjadi rutin. Padahal hari Sabat itu menjadi satu momentum perhentian untuk kita menikmati Tuhan di dalam nilai anugerah perjanjian dan pembaruan diri kita. Dan ada tipe orang yang kedua, masih ada perbatuan dalam hatinya. Sehingga pada waktu yang mendengarkan firman seolah-olah semangat, seolah-olah gembira, tetapi lupa bagaimana menghidupi firman. Dan ada orang mendengarkan firman, hatinya masih menyimpan kekhawatiran, permasalahan di dunia. Akhirnya semua ketika menghempit, ketika dapat tawaran dunia, maka semua firman itu terlepas daripada apa yang sudah dia dengar. Tetapi perbedaannya adalah dalam Matius 13:23 dikatakan ada orang yang mendengarkan firman, hatinya seperti tanah yang subur. Tanah yang siap disirami oleh air. Tanah yang siap menyerap dan tanah siap yang menahan daripada seluruh posisi air. Sehingga pada saatnya firman itu bisa bertumbuh dalam seluruh kehidupannya. Nah, di dalam bagian ini Daud mengatakan, siapakah ya Tuhan yang boleh datang dalam rumah-Mu yang suci? Siapa Tuhan yang boleh datang dalam gunung-Mu yang kudus? Yaitu orang-orang yang suci hidupnya, yang suci dalam kualitas kata-katanya, yang suci dalam cara berpikirnya, yang suci dalam seluruh nilai tindakannya. Itulah orang yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Ini berarti menunjukkan kepada kita bagaimana setiap hari kita harus mempersembahkan diri kita. Seperti apa yang dikatakan Paulus, persembahkanlah dirimu sebagai ibadahmu yang sejati. Persembahan yang hidup yang berkenan kepada Allah. Dan menarik dalam bagian ini, bacalah buku Sinclair Ferguson. Hati yang dipersembahkan bagi Tuhan. Pada waktu Bapak Saudara baca buku itu baru saudara sadar, hati yang dipersembahkan bagi Tuhan adalah hati yang mau diisi oleh pengenalan kita akan Tuhan. Maka Sinclair Ferguson di situ justru mengungkapkan hati yang dipersembahkan kepada Tuhan adalah hati yang aktif, hati yang haus, hati yang mau belajar akan firman Tuhan, hati yang mau diisi oleh firman, hati yang mau dibentuk oleh firman. Maka pendekatan yang ditulis oleh Sinclair Ferguson itu justru membuat kita kaya mengerti tentang teologi tentang Tuhan. Banyak kita mengerti hati yang dipersembahkan kepada Tuhan seolah-olah main perasaan, seolah-olah kita itu pasif, biarlah Tuhan yang aktif. Jawabannya tidak. Lihat 1 Korintus 14 ayat 15. Di situ dikatakan kita berdoa pun harus menggunakan akal budi.
Konteksnya Paulus bicara itu karena dia mengajarkan jemaat Korintus, jangan mengaktualisasikan bahasa roh dengan sembarangan. Aku punya karunia bahasa roh, tapi aku tidak mau berbahasa yang akhirnya mengakibatkan batu sandungan bagi orang lain. Jadi bagaimana cara aku berdoa? Aku berdoa juga memakai akal budi. Bagaimana aku ibadah? Aku juga ibadah memakai akal budi. Itu menunjukkan kepada kita, akal budi di situ ditulis pakai bahasa Yunani naos. Di sini kita bisa melihat Roma 12 ayat 1, dipersembahkan diri kita menjadi persembahan yang kudus yang berkenan kepada Allah. Maka ayat 2, berubahlah oleh pembaruan naosmu, akal budimu. Supaya kita bisa mengerti mana kehendak Allah yang sempurna, yang baik, yang berkenan kepada Dia. Maka di dalam bagian inilah kita mengerti sekali saudara, kenapa reform sangat menekankan kita menjadi orang yang belajar. Kenapa kita tidak boleh menjadi hanya penikmat angkat tangan kartatis emosi? Tidak bisa saudara. Manusia dicipta memiliki akal budi, bukan saja perasaan. Nah di dalam bagian itulah saudara, tempat kita yang paling agung, di mana Allah itu hadir, adalah hati kita. Ada pikiran, ada nilai afeksi yang mempengaruhi nilai kehendak. Jadi ibadah yang sejati adalah orang-orang yang selalu memiliki kehausan akan firman. Adalah orang-orang yang selalu memiliki kesiapan hati dan dia mau berinteraksi dengan Tuhan melalui firman-Nya. Itulah ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati seperti ini pusatnya adalah doktrin. Pusatnya adalah pengenalan akan teologi yang harus dia nikmati. Jadi dia datang setiap hari untuk mengerti Tuhan, bukan paksa Tuhan mengerti dia. Dan bukan untuk kita meminta apa yang kita minta dari Tuhan, tapi kita tanya apa yang Tuhan minta untuk kita kerjakan dalam nilai penggenapan dalam kerajaan Tuhan. Yang kedua, ibadah yang sejati bisa kita lihat adanya pertumbuhan secara komprehensif, yaitu pertumbuhan dalam nilai iman, pertumbuhan dalam nilai pengharapan, pertumbuhan dalam nilai kasih. Semuanya bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Dan Roma 10 ayat 17 dengan jelas mengatakan, iman bertumbuh karena dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sema. Maka sema yang kita dengar jauh lebih indah jikalau semua mengandung iman. Jangan kita mudah untuk mendengar sesuatu yang gosip, hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak mengandung kemuliaan Tuhan. Nah di situ kita mengerti sekali saudara, pada waktu orang bertumbuh secara komprehensif, dia memiliki kepekaan, dia memiliki kewaspadaan, dan tidak sembarangan kuping kita dibuka, dan tidak sembarangan pikiran kita dipakai untuk hal-hal yang tidak kudus, dan tidak sembarangan kita mau membuang waktu kepada hal yang sia-sia. Dan di sini kita juga melihat Yakobus 1 ayat 27. Di situ jelas mengatakan kepada kita, dan mari kita baca bagian ini supaya kita lihat secara konteksnya. Saya bacakan untuk kita semua. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di depan Allah Bapa kita, yaitu mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Berarti kalau yatim piatu janda yang tidak susah perlu dilayani tidak? Tidak. Ini benar-benar yang susah. Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Kenapa demikian? Karena banyak anak yatim piatu, banyak janda-janda yang sudah pernah diterangi hatinya oleh Injil. Tapi oleh karena kesulitan pergumulan hidup, akhirnya mengalami banyak degradasi iman. Mengalami pencobaan, akhirnya kompromi dengan dunia. Maka sebagai seorang anak Tuhan yang baik,
Kita harus berani melayani mereka dengan apa yang kita miliki, harta yang semuanya adalah titipan Tuhan. Maka Yesus juga pernah berkata, "Kenapa engkau tidak kukenal? Karena ketika aku mengalami kesulitan, engkau tidak pernah berupaya mencari solusi. Ketika aku kehujanan, engkau tidak pernah berpikir bagaimana memberikan tempat kepada aku. Ketika aku kelaparan, engkau tidak pernah berpikir bagaimana memberi makanan kepadaku. Ketika aku di penjara, engkau tidak pernah berpikir bagaimana mengunjungi aku." Itu bukan berbicara tentang Yesus, tapi berbicara tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus. Berarti ini mengajarkan kepada kita, saudara, ketika semua kehidupan kita, iman, pengharapan, kasih, semua bertumbuh secara komprehensif, membangun kepekaan kasih kita untuk orang lain. Maka ibadah butuh ekspresi yang menyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan. Ibadah membutuhkan aktualisasi yang menyatakan kasih Tuhan untuk orang lain, itu real. Nah, di dalam konteks inilah iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka Lukas 11 menceritakan kepada kita betapa kita mendapatkan firman yang membangun pelita tubuh kita, dan pelita itu diletakkan seperti kaki Dian di atas untuk memberikan cahaya. Jadi bagaimana kita bercahaya bagi orang lain? Bagaimana orang lain bisa merasakan pelita daripada Tuhan? Melalui perbuatan buah iman kita. Ini konteksnya. Jadi kalau pelita kita tidak bercahaya, tidak dirasakan terang oleh orang lain, bagaimana orang lain bisa merasakan kasih Tuhan? Ya. Saya banyak diskusi tentang seseorang, dan saya bilang, kalau kamu mau diberkati Tuhan dalam bekerja dan usaha, jangan bermodal otak besar, pengalaman besar. Yang paling penting, kamu punya hati besar. Jikalau kamu diberkati secara nilai usaha, untuk apa itu semua? Jadi jangan dahului dulu berpikir yang besar. Butuh pengalaman, butuh belajar dari orang lain, itu baik. Tetapi kalau berkat itu daripada Tuhan, itu melampaui itu semua, maka itu akan nyusul. Ketika kamu punya hati besar, usahamu nanti kalau besar semua, bukan untuk dirimu, tapi untuk Tuhan. Sehingga kalau Tuhan tahu ketulusan hatimu, Tuhan tahu seluruh kebesaran hatimu, engkau akan dipakai Tuhan melalui usahamu, dan melalui usaha itu engkau meluaskan kerajaan Tuhan. Jadi yang paling penting adalah kamu bangun dulu kebesaran hatimu untuk Tuhan. Itu kuncinya untuk engkau diberkati. Jadi di dalam bagian inilah surah jelas mengatakan kepada kita, diri kita yang sudah dimiliki oleh Tuhan harus menjadi alat kemuliaan Tuhan. Jangan berpikir untuk diri dan untuk kebanggaan yang sia-sia. Dan yang ketiga, bertumbuh kualitas pengenalan akan Kristus. Secara progresif makin dewasa di dalam Yesus Kristus. Itu ditekankan sekali oleh Efesus 4 ayat 13 dan 15. Dan 2 Korintus 3 ayat 18. Di situ Paulus mengatakan kalau kita sudah menjadi orang baru dalam Tuhan, tidak ada terselubung lagi dalam cara berpikir kita, dalam cara pandang kita, dalam nilai rasa kita. Semuanya sudah diangkat oleh Tuhan. Dan kita diberikan satu roh yang baru. Dan roh itu memerdekakan kita. Dan kita akan makin lama serupa dengan Kristus. Dan di dalam Paulus konteks Efesus mengatakan, kita akan mengalami kedewasaan yang penuh di dalam Kristus. Sehingga semua ini mempengaruhi mindset kita, cara pandang kita, worldview, mempengaruhi nilai afeksi kita, mempengaruhi nilai kehendak kita. Jadi ibadah berbicara tata cara nilai hatimu. Maka kalau orang berdiam tapi membaca firman,
Ada orang beribadah, tidak kedengaran suara, tapi dia merenung firman Tuhan. Itu lebih mulia dibandingin orang yang bersuara-suara tapi tidak mengerti hal artinya untuk dihidupi dalam dirinya. Jadi di dalam bagian inilah, mari kita pikirkan Bapak Saudara, berkaitan dengan Lukas 11 ini, firman yang Tuhan berikan sebagai satu sumber kebahagiaan kita. Dan pelita yang sudah dihidupkan oleh Tuhan, mari pelita itu terus bersinar, dan sehingga orang di sekitar kita bisa merasakan Tuhan melalui kehadiran kita.